Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khudratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syarikin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif hadal kitab Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibn Arabi. Sudah masuk pada Al-Babusani fi ma'rifati maratibil huruf wal harokat minal alam wa ma laha minal asma'il husna wa ma'rifatul kalimati wa ma'rifatul ilmi wal alim wal ma'lum. Jadi tema-tema yang dibahas dalam kitab Ibn Arabi ini cukup menarik, sebab jarang para ulama yang membahas persoalan-persoalan yang dikaji, yang dibahas oleh Ibn Arabi dalam kitab ini. Bab yang kedua ini membahas tentang fi ma'rifati maratibil huruf, yaitu mengetahui atau mengenal tingkatan-tingkatan huruf. Ya, kita ini selama ini ngertinya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ternyata menurut Ibn Arabi ada tingkatannya, ada rahasianya. Wal harokat dan harokat. Ya, harokat itu baik berupa fathah, kasroh, ya sukun, ya minal alami, ya minal alami. Nah, ini bisa dibaca minal alim karena terkait dengan ilmu. Kalimat alim sama alam itu ya hurufnya sama persis, cuma yang membedakan siyakul kalam, konteksnya ini dalam hal apa. Kalau pembahasan tentang wujud ya biasanya dibaca alam, tapi kalau pembahasan tentang ilmu itu dibaca al-alim. Wama laha, wama dan sesuatu laha baginya, yaitu bagi huruf, minal asma'il husna dari nama-nama yang baik, yang kita kenal dengan asma'ul husna, yang jumlahnya itu 99. Kemudian wa ma'rifatul kalimah. Kalau yang pertama tadi ma'rifatul huruf wal harokat,
Yang kedua ini ma'rifatul kalimah. Nah, ini harus kita pisah, harus kita pahami. Yang pertama itu membahas tentang rahasia huruf. Huruf ya alif ba ta sa itu. Harokat ya terkait dengan ya fathah, kasroh, dhammah, sukun, fathatain, kasrotain. Kemudian yang kedua kalimah. Kalimah itu menurut ilmu nahwu, kalimah itu sudah menjadi kata. Nah, ini harus paham. Jadi dalam ilmu nahwu shorof yang namanya kalam itu susunan dari kalimah-kalimah. Kalimah itu sama dengan lafaz. Itu. Wa ma'rifatul kalimat, dan memahami beberapa kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia beda. Kalimah itu susunan dari beberapa kata. Ini definisi bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kalimah itu sama dengan kata. Wa ma'rifatul ilmi, dan mengetahui ilmu ya. Ilmu ini enggak lepas dari tiga hal. Mengetahui ilmu, wal alim ya. Wal alim itu orang yang berilmu, wal maklum, dan sesuatu yang diketahui. Ini bahasanya sangat filosofis sekali ya. Ma'rifatul ilmi ya, mengetahui soal ilmu ya. Kemudian wal alim, orang yang berilmu, wal maklum, dan yang diketahui. Jadi ada tiga aspek. Istilah ilmu alim maklum ini kan kita membaca sumber primer dari karya Ibnu Arabi. Tapi di beberapa manuskrip ulama Nusantara itu sudah bahas soal tiga aspek ini. Ilmu, alim, maklum. Ya, saya punya beberapa manuskrip ini ya, waktu itu saya belum ngeh apa ini maksudnya. Kok ilmu, alim, maklum. Ilmu itu pengetahuan, alim itu orangnya yang mengetahui, maklum itu sesuatu yang diketahui. Nah, ini dengan kata lain bahwa pengaruh kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini memiliki pengaruh cukup besar di Nusantara. Maka ada beberapa manuskrip ya saya punya ini membahas soal ini. Ternyata sumber utamanya ada di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Oke, jadi sudah jelas bahwa pembahasan dalam bab 2 ini yang dibahas berkaitan dengan tingkatan huruf dan harokat ya, termasuk di dalamnya ada asmaul husna, kemudian mengetahui kalimah, dan juga mengetahui soal ilmu, alim, dan maklum. Nah, ini apa yang dimaksud oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi? Apa makna dan rahasianya? Saya sering menyampaikan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini ya tidak sebatas ensiklopedi ya dalam hal keilmuan Islam, tapi meliputi seluruh isi alam semesta. Itu ada dan dibahas oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitab ini. Termasuk rahasia huruf ini kan menarik.
Makanya ada ilmu astronomi, ada ilmu wifik, ada orang bikin jimat dengan kode-kode huruf. Nah, ini kalau memahami rahasia-rahasia huruf ini, nah ini bisa menjadi ahli itu. Gitu. Jadi Ibn Arabi ingin menyampaikan bahwa huruf-huruf itu oleh Allah ya, diberikan rahasia-rahasia. Tidak sebatas huruf, misalkan alif, ba, ta, sa, tidak sebatas huruf. Tapi setiap huruf ada asrornya, ada rahasianya. Maka orang-orang dulu itu memiliki kemampuan ini. Seperti wifik, hanya beberapa huruf ditulis, ternyata memiliki fadilah atau memiliki keistimewaan. Karena apa? Sudah ngerti asror di balik tiap huruf ini. Begitu juga wifik. Ya, hanya susunan beberapa huruf, wah ternyata memiliki keistimewaan. Nah, para salik jangan terpesona dengan kesaktian-kesaktian di balik huruf ini. Ini sebagai sebuah pengetahuan betapa luasnya ilmu Allah. Ya. Jangan sampai coba mendalami soal huruf, ya kan? Siapa tahu bisa praktek. Gitu. Dan di Indonesia cukup banyak yang sudah memahami soal huruf ini. Soal huruf ini sudah banyak. Saya beberapa ketemu orang, ya, disuruh nulis nama, itu beliau langsung bisa membaca. Gitu. Oh begini. Gitu. Jadi ini ternyata ada kaitannya sampai ke sana. Nah, Ibn Arabi dalam kitab ini meletakkan ya rahasia-rahasia huruf ini sebagai kebesaran ilmu Allah ya, yang banyak sekali orang yang tidak istilahnya mengabaikan. Apalagi kalau kita belajarnya hanya ilmu-ilmu zahir ya. Itu tidak sampai memahami rahasia-rahasia huruf ini. Ya. Jadi, dengan pembahasan ini kita bisa memahami, oh iya, itu ada orang-orang, memang ini harus ada guru spesial yang membahas soal rahasia huruf. Itu ada ahlinya. Itu misalkan ditulis Ali gitu. Itu dia bisa membaca nilainya, kemudian apa itu rahasia-rahasianya itu ada. Iklam, ketahuilah ya. An hadzal bab, sesungguhnya bab ini, inna hadzal baba, sesungguhnya bab ini itu ala salasati fusulin, atas 3 pasal. Jadi bab ini membahas 3 pasal. Al-faslul awal, bermula fasal yang pertama itu fi ma'rifatil hurufi ya, di dalam mengetahui huruf. Al-faslu tsani, bermula pasal yang kedua itu fi ma'rifatil harokati, di dalam memahami harokat allati tatamayyazu, yang membedakan biha dengan harokat apa al-kalimatu, beberapa kalimat. Memahami harokat-harokat yang masuk pada kalimat ya, seperti kalau di dalam ilmu nahwu itu ada rafa, nasab, jar, jazm. Misalkan kenapa dibaca zaitun gitu, karena posisinya marfu ya, fiilnya mana, ja'a gitu. Dibaca zaitun ya, rumusnya harus begitu. Ini
kajian dari sisi ilmu nahwu. Terus zaitun bisa dibaca menjadi zaidan dengan syarat posisinya harus sebagai mansub, bisa sebagai maf'ul. Ra'aitu zaidan, aku melihat Zaid. Nah, ternyata tadi bisa ja'a zaitun, telah datang Zaid. Kemudian yang kedua posisinya nasab, ra'aitu zaidan, aku melihat Zaid. Terus bisa dirubah menjadi kasrah, marortu bi zaidin, ya, kemasukan huruf ba, huruf jar menjadi majrur, dibaca bi zaidin. Nah, soal kajian dari sisimu ilmu gramatikal ini kan sudah muncul, sudah ada ilmunya. Gitu. Kemudian al-faslus salis, fasal yang ketiga, fi ma'rifatil ilmi, dalam memahami ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, wal alim, orang yang berilmu, wal ma'lum, dan objek yang diketahui. Nah, ini bisa dipahami. Contoh di dalam diri kita, yaitu ada perwujudan sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani hakikatnya milik Allah. Tapi karena kita ini sebagai madharnya, tajallinya, karena di dalam diri kita ada ruh, dan wujud kita juga sebagai ciptaannya, maka 7 sifat ma'ani itu membias di dalam diri kita. Salah satu dari 7 sifat ma'ani yaitu namanya al-ilmu, kudroh, irodah, ilmu. Nah, ini yang ketiga, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini 7 sifat ma'ani hakikatnya milik Allah, karena kita sebagai tajallinya, madharnya, maka bias 7 sifat ma'ani itu ada di dalam diri kita. Nah, terkait dengan pembahasan ini, al-ilmu, ya, kalau kita lihat diri kita ini, ya, 7 sifat ma'ani ini nyata di dalam diri kita karena adanya ruh, dan ruh sumbernya min amri rabbi. Nah, jadi 7 sifat ma'ani, kudroh, kuasa, irodah, kehendak, ilmu, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam. Itu sumbernya ada di hayat. Hayat itu hidup. Bisa hidup kalau ada ruh, dan ruh sumbernya min amri rabbi. Maka kalau ruh tidak ada, kita bisa melihat orang yang sudah ruhnya diambil, 7 sifat ma'ani tidak berfungsi. Matanya dibuka, dia nggak bisa melihat. Telinganya diteriakin, ya, misalkan ibunya meninggal, dipanggil-panggil, nggak mendengar. Lesannya nggak bisa berbicara. Itu semua hilang. Kalau sifat hayatnya, ya, isi sifat hayat ini adalah ruh, ruhnya itu diambil oleh Allah. Maka 7 sifat ma'ani ini yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa aktif, karena sumbernya sudah diambil. Maka ketika kita, mata kita bisa melihat karena ada ruh, gitu kan. Kelopak mata ini hanya sebagai alat. Jadi yang melihat bukan kelopak mata,
Buktinya kalau orang meninggal, kelopak matanya masih ada, nggak bisa melihat. Gitu. Sama, kita punya pendengaran. Selama pendengaran kita secara fisik ini normal, bisa mendengar. Tapi hakikatnya yang bisa mendengar itu sumbernya dari ruh. Ya, telinga ini hanya sebagai alat. Kalam sumbernya di lesan. Lesan ini bisa bicara kalau ruhnya ada. Ruh diambil oleh Allah, lesan tidak bisa berbicara. Begitu juga ilmu. Ya, kita awalnya tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah, karena di dalam diri kita ada hayat, kemudian di dalamnya ada ilmu, maka ketika kita bisa menerima ilmu, ya, bisa menerima aliran-aliran ilmu, baik ilmu yang sifatnya rohani maupun ilmu yang terkait dengan sains teknologi, ya itu hakikatnya ya bersumber dari ruh. Kalau ruh diambil, ya nggak bisa. Contoh, penemu teknologi di zaman modern ini, ya, secara akidah memang boleh jadi mereka tidak beriman kepada Allah, tapi wujud Dia yang menghidupkan adalah Allah. Kemudian Allah memberikan 7 sifat ma'ani. Dari ilmunya membias kepada akalnya, akhirnya menemukan sebuah penemuan-penemuan baru. Jadi hakikatnya yang melahirkan teknologi-teknologi, ya kalau dilihat dari kajian ini, ya hakikatnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah memandang, walaupun sumbernya itu beragam dari orang-orang yang bisa jadi mereka secara akidah tidak sama, tapi mereka hidup ada dan memiliki kemampuan. Itu sumbernya dari ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Maka kaitannya dengan ilmu ke dalam diri kita. Kita dulunya tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi tahu. Maka setelah tahu, ya buang rasa tahu. Nah, beda. Jadi kita dulu tidak bisa apa-apa, kemudian terus kita diberikan ilmu oleh Allah. Yang paling menjadi PR kita adalah buang rasa berilmu. Kalau rasa berilmu itu munculnya dari ego. Maka kalau orang merasa berilmu, akhirnya sombong dengan ilmunya. Lah tugas kita ketika kita sedang ketitipan ilmu, buang rasa itu. Sehingga hakikatnya ilmu semua milik Allah. La ilma illallah, tidak ada ilmu hakikatnya. Ya, wa 'allama Adamal asma' kullaha. Adam pun ya, mengetahui seluruh nama, itu yang memberitahu adalah Allah. Wa 'allama, dan Allah memberikan pengetahuan Adam pada Adam al asma, semua nama, kullaha. Jadi hakikatnya pengetahuan yang ada dalam diri kita semua milik Allah. Jangan pernah merasa tadi rasa tahu, rasa mengetahui ini. Banyak orang yang terhijab di situ. Maka di dalam Al-Quran ya sudah diberikan tipnya supaya hilang rasa sok tahu. Ini manusia ini kan penyakitnya itu sok tahu, merasa tahu. Nah ini yang harus dihilangkan itu merasa tahu dan sok tahu.
Karena kalau merasa tahu yang muncul keakuan diri, merasa hebat, merasa berilmu, ya akhirnya muncul ujub takabur. Nah ini akhirnya kebablasan. Maka di dalam Al-Quran diberikan teknik, cara supaya untuk menundukkan rasa tahu itu. Maka para ulama-ulama itu ya kalau ngaji itu selalu mengutip ayatnya, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, la ilma tidak ada ilmu lana bagi, illa ma alam tanah, kecuali apa yang engkau berikan kepadaku. Nah ini kalau orang sudah bisa bersikap seperti ini, maka sesungguhnya ilmunya itu nanti milladunna ilma. Jadi memang proses orang salih menghilangkan rasa tahu ini ya, perlu perjuangan. Ya. Sebelumnya Ibnu Arabi sudah mengingatkan al-azzu andarkil idrak idrokun. Jadi merasa tidak mampu menemukan sesuatu itu sesungguhnya dia adalah menemukan. Nah, dengan kata lain, orang yang merasa tidak punya ilmu itulah hakikatnya orang berilmu. Ini kalau mafhum muwafaqahnya dari maqalah Ibnu Arabi itu al-azyu andarkil idrak idrokun. Jadi merasa tidak tahu apa-apa dalam sebuah ilmu itu sesungguhnya dia tahu. Karena dia memiliki pemahaman yang sangat mendasar. Yaitu bahwa hakikatnya ilmu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan muncul kesombongan. Ya, semua akan disandarkan kepada pemilik ilmu. Jadi ternyata untuk memahami maqalah Syekh Ibnu Arabi ini ya kaitannya dengan diri kita. Oh, ternyata dalam memahami teori 7 sifat ma'ani, kemudian terkait dengan ilmu ini ada hayat. Oh, rasionalisasinya masuk. Maka ketika kita sudah sadar kita ini enggak punya daya dan kekuatan, nggak punya pengetahuan apapun, makanya akhirnya bisa berserah diri. Ya sudah ya Allah, saya menyerah, nggak punya daya dan kekuatan apa-apa. Nah ini kalau ada orang kok masih merasa tahu, merasa hebat, ya itu pertanda ya belum memahami hakikat ilmu. Jadi ini kalimatnya Ibnu Arabi sederhana, cuma maknanya sangat dalam sekali. Nah, dari 3 pasal tadi kita akan mulai pembahasan pasal yang pertama, al-faslul awal. Pasal yang pertama fi ma'rifatil huruf, di dalam mengetahui huruf-huruf, wa maratibiha dan tingkatan huruf, wal harokati dan beberapa harokat, wahya bermula harokat al hurufu yaitu huruf as-sigharu yang kecil, wa malaha dan sesuatu lah baginya, minal asma'il ilahiyah dari beberapa nama ketuhanan. Ini pasal yang pertama akan membahas mengetahui soal huruf dan tingkatannya, dan harokat-harokat yang terkait dengan huruf, dan termasuk terkait dengan nama-nama ilahiyah, nama-nama ketuhanan. Nah, Ibnu Arabi ini ya seorang sastrawan. Nah, selalu penjelasan kitabnya itu dimulai dengan nazom. Ini pakai bahar kamil. Ya.
Jadi ini ada ilmunya, namanya ilmu arut, untuk membahas rumus-rumus nadhum begini. Nah, dulu waktu saya kuliah sastra Arab di Jogja, ya diajarin kayak begini, bahar macam-macam. Ini termasuk kamil ya. Innal hurufa a'immatul alfadi sahidat bidzalika al-sunul hufadhi. Artinya, innal hurufa, sesungguhnya beberapa huruf, a'immatul alfadi, itu menjadi pemimpinnya beberapa lafaz. Nah, ini kita baru tahu ya. Di antara huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ya, sampai ya terakhir, lam, alif, hamzah, ya. Ternyata ada yang menjadi a'immah, pemimpin. Syahidat, menyaksikan bidzalika, dengan itu, al-sunul hufadhi, yaitu lisannya orang-orang yang menghafal. Kalau hufad ini jamaknya hafid. Hafid penghafal. Maka orang yang hafal Al-Quran disebut al-hafid, ya, orang yang jamaknya, bentuk pluralnya adalah al-hufad. Ya. Jadi ini telah disaksikan oleh orang-orang yang memiliki lesan, yaitu lesannya para hufad. Para hufad ini siapa? Ya, tidak sebatas orang yang hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi hufad ini memahami makna zahir dan batinnya Al-Quran. Nah, ini yang istimewa. Memang banyak al-hafid, hufad banyak. Apalagi kalau hafidnya ya sekedar hafal, nau sorobnya nggak ngerti, ilmu-ilmu perangkat lain tidak ngerti. Wah, ini agak repot. Satu sisi dia hafal 30 juz, tapi terkait dengan isinya tidak memahami. Maka kalau sudah hafid Al-Quran, ya harus jangan malas belajar. Pelajari ilmu nahwu soroh, ya, sampai tuntas. Sebab di dalam Al-Quran semua kalimat-kalimatnya penuh dengan rahasia. Tidak cukup dengan ilmu nahwu soroh, mulai dari jurumiyah, imriti, alfiyah. Ada kalimat sastranya, maka harus belajar ilmu balaghah. Nah, ini sumbernya di Al-Quran semua. Kalau kita belajar ilmu balaghah, baru merasakan keindahan-keindahan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi ada sastra, sastranya cukup tinggi Al-Quran ini, dan tidak ada misalkan seluruh manusia dan jin itu berkumpul untuk menandingi satu ayat, itu tidak akan pernah mampu. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Terus di dalam ayat Al-Quran ini, ayat-ayatnya bisa dikaji dari aspek usul fikih untuk istinbatul hukmi, merumuskan sebuah hukum terkait dengan persoalan-persoalan baru. Di dalamnya juga ada ilmu fikih. Di dalamnya juga ada ilmu tasawuf. Ya. Jadi Al-Quran ini ibarat ya, kanzul ilmi, perbendaharaan ilmu yang luar biasa. Maka jangan sampai setelah hafal terus berhenti, merasa sudah hafal, tapi nggak ngerti nahwu sorob, nggak ngerti ilmu balaghah, nggak ngerti usul fiqh. Ini sangat disayangkan. Akhirnya hafalnya sebatas di lisan,
tidak masuk ke dalam hati, ke dalam diri menjadi akhlakul karimah. Jadi ini penting kan, diimbangi dengan pemahaman yang lebih utuh. Nah, kalau kita membaca kitab tafsirnya Al-Jailani, ya tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tafsirannya sofistik semua, mengungkap makna-makna batin dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi menurut hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran satu kalimat itu bisa memiliki makna 7 tingkatan, makna batin 7 tingkatan. Ini kan banyak yang belum paham soal ini. Jadi satu kata itu memiliki makna 7 tingkatan dari aspek batin. Ternyata kalau kita melihat begini, ilmu kita masih kurang, ilmu kita masih belum apa-apa. Karena itu jangan sampai kita merasa berilmu tadi, memang menghilangkan merasa berilmu, apalagi terus sombong, ya kan? Apalagi terus merendahkan yang lain. Nah, ini yang bertanda dia tidak paham. Kemudian selanjutnya, darut bihal aflah. Darut berputar biha dengan huruf apa? Al-aflahu. Bintang-bintang. Jadi orbit semesta. Itu, nah kalau menurut ini, darut bihal aflah. Fi malakutihi, di dalam kerajaannya. Jadi gerakan alam semesta, gerakan aflah, bintang-bintang, ya, orbit alam semesta ini, ya ini nggak lepas dari huruf tadi, dan huruf nggak lepas dari nuqtoh, titik. Jadi sebelum huruf ada yang namanya nuqtoh, titik. Dari titik menjelma menjadi huruf, dari huruf menjelma menjadi kalimah. Dari kalimah menjelma menjadi kalam. Ini urutan-urutannya. Dari kalam menjelma menjadi kisah semesta. Nah, setiap pribadi juga sama. Ada kisah perjalanan hidupnya. Ini bagian dari ya huruf-huruf yang ada di dalamnya. Bainan niyami, antara tidur, al-kursi yang membisu, tidur yang memang hilang kesadaran, itu kan persis kayak orang bisu. Wal aikodi, yaitu orang yang dalam keadaan sadar, bangun, itu aikod. Al-hattuha aku perhatikan. Al-hattuha, aku memperhatikannya. Al-asma, al-hattuha, aku memperhatikan pada huruf-huruf, al-asma, pada beberapa nama. Ya, nama-nama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ini asma. Tapi nama ini gak lepas dari huruf-huruf tadi. Min maknuniha, dari khazanah yang terpendam di dalamnya. Fabadat, maka menjadi nyata. Ta'izzu, menjadi agung. Lidzalikal ilhadi, pada catatan tersebut. Nah, itu maksudnya tadi, berawal dari titik. Ya, orang mau nulis itu kan pulpen, pertama kali pena jatuh ke buku itu pasti titik dulu, titik baru digerakkan menjadi huruf. Contoh mau nulis alif,
Pasti ditulis dari titik pertama, kemudian ditarik ke bawah, jadilah alif. Ba, ditarik menyamping, ya, kemudian baru bawahnya dikasih titik. Gitu. Jadi berawal dari titik, kemudian menjadi huruf, setelah menjadi huruf menjadi kalimah, setelah kalimah menjadi kalam. Jadi kalau kita pahami bahwa cerita hidup kita ini, supaya kita paham, ya berawal dari titik nuqthah, kemudian menjadi huruf, menjadi kata, menjadi kalimah, menjadi ya riwayat hidup kita. Artinya riwayat hidup kita ya, itu kan biasanya orang menulis riwayat hidup ini kan setelah peristiwa terjadi. Contoh, ada tokoh meninggal, dibuatkan biografi. Itu kan setelah meninggal baru dilacak biografi dari awal. Nah, menurut Indallah, bahwa manusia sebelum lahir di semesta itu biografinya ya, itu sudah final di Lauhil Mahfuz, di azali. Nah, rentetan kisah hidup ini sebagai bagian dari tajalli apa yang ada di azali tadi. Jadi skenario hidup kita ini itu nggak lepas dari apa yang sudah ada di azali. Maka kita sering diingatkan ya, posisi kita hidup ini ya persis seperti kayak wayang. Kita semua sudah mengikuti alur dalang. Cerita hidup kita nggak lepas dari skenarionya sang dalang. Gitu. Jadi ulama-ulama Nusantara, khususnya Jawa, ya dulu dalam memahamkan persoalan ini kepada umat, ya, itu dengan cerita-cerita pewayangan. Oh, akhirnya paham. Hakikatnya kita ini ya nggak punya daya upaya. Kita ini kan sak mau ngelampahi, mau diperankan kayak apa, ya kita tinggal ikut. Namun demikian, yang harus dipahami, jangan sampai setelah memahami hakikat yang demikian terjebak pada pemahaman akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah itu setelah memahami hakikatnya, sudah, kalau memang Allah menghendaki saya kaya, ya kaya, ngapain kerja. Nah, ini terjebak pada Jabariyah. Kan semua sudah ada di zaman azali. Kalau Allah menghendaki saya ma'rifah, ya ma'rifah. Ngapain repot-repot ngaji, ngapain jatuh musyadah. Ini terjebak pada paham Jabariyah. Nah, ini sesungguhnya hawa nafsu yang sangat lembut. Ini tipu daya hawa nafsu. Nah, maka akidah yang paling pas, yang menjadi pegangan kita setelah memahami ilmu hakikat, ya berpegang pada ajaran Asy'ariyah. Nah, karena sedetik yang akan datang, walaupun kita tahu ya, sejak azali skenario hidup kita itu sudah ada, dan yang akan datang itu sudah ada dalam skenarionya, tapi karena sedetik yang akan datang dirahasiakan oleh Allah, maka secara iktikad ya kita harus usaha dan ikhtiar. Nah, kemudian setelah usaha dan ikhtiar, kita baru tawakal, pasrah kepada Allah. Kalau memang dikabulkan, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya sabar. Bisa jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Itu akhirnya dengan didasari i'tiqad Asy'ariyah ini, kita menjadi dinamis. Kalau kita terjebak Jabariyah, ya akhirnya begitu tadi. Zaman Nabi itu sudah ada orang-orang yang nggak mau aktivitas duniawi, maunya hanya zikir di masjid, ditegur oleh Rasulullah.
itu. Artinya selalu ada kelompok-kelompok seperti ini yang terseret pada pemahaman Jabariyah. Ada juga yang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mendahulukan akal daripada wahyu. Ada juga yang Qadariyah. Qadariyah itu merasa dirinya mampu mengabaikan Allah. Mau sukses itu tergantung kita. Nah, ini namanya Qadariyah. Trainer itu yang suka training orang sukses itu kan sering dimotivasi dengan i'tiqad Qadariyah. Kamu bisa gitu. Ya. Nah, ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi dan juga para ulama Nusantara ya dengan perumpamaan-perumpamaan seperti wayang untuk memahami hakikat diri kita, tapi tadi jangan sampai salah paham. Kita harus berpegang pada i'tiqad Asy'ariyah karena kita menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mengikuti Jabariyah ya pasti rusak segala-galanya, dunianya ya rusak, ya, terus ruhaniyahnya juga rusak karena tidak menyadari makomnya itu harus makom usaha ikhtiar, tapi dia keyakinannya ya kalau Allah punya kuasa, ya benar Allah punya kuasa, tapi yang salah itu pemahaman. Nah, yang demikian ini banyak sekali terjadi ketika seorang yang belajar ilmu hakikat tidak memahami secara utuh. Terus berikutnya ya, watakulu laula faidhu judi, watakulu dan kamu berkata laula faidhu judi, andai tidak ada limpahan kemurahanku. Nah, ini kemurahan kunya itu Allah ya. Mabadat tidak akan nyata indal kalami ya. Menurut kalam itu sebuah ungkapan yang sudah ada narasinya, ini kalam. Jadi ungkapan susunan dari huruf menjadi kata kemudian menjadi narasi kalam. Itu sudah menjadi kalam. Apa haqqaiqul alfadi, hakikat daripada lafaz-lafaz. Jadi andai Allah itu tidak melimpahkan kemurahannya, niscaya ya di dalam kalam itu yaitu sebuah narasi, itu tidak akan bisa ditemukan tentang hakikatul alfat, makna-makna hakikat di balik lafaz tersebut, makna-makna di balik rahasia kalimat tersebut. Contoh misalkan seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau orang umum ya itu apa? Yaitu Bismillah gitu kan. Terus maknanya apa? Rahasianya apa? Ya paling hanya paham terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus apa rahasianya? Ya nggak tahu. Padahal di balik Bismillahirrahmanirrahim itu ada kanzun min kunuzil ilmi, ada khazanah atau sumber khazanah keilmuan yang menjadi prinsip akidah ya bagi orang-orang muhakkikin, ahli hakikat. Maka bismillahnya orang-orang yang paham hakikat itu kualitasnya berbeda dengan basmalahnya orang awam. Gitu. Kita bisa melihat ya orang-orang dahulu itu yang dulu itu di Nusantara ini sejak abad 16, 17, 18, 19 itu ilmu hakikat itu sudah menjadi ilmu yang umum dipelajari oleh banyak ulama di Nusantara. Soal rahasia-rahasia basmalah titik ba itu sudah banyak manuskripnya yang membahas soal ini,
Dan ilmu itu sumbernya dari kitab ini. Maka basmalah orang dahulu itu karena dia memahami makna hakikatnya, makna per hurufnya, ya, itu bisa terkoneksi dengan rahasia-rahasianya. Sementara orang-orang zaman sekarang itu ya basmalah sebagai sebuah ucapan terkadang sebatas di bibir. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Sebatas ucapan di bibir, makna hakikatnya nggak paham. Apalagi nanti di sini ada pembahasan tentang rahasia titik ba dalam basmalah. Nah, ini luar biasa. Jadi ini Ibnu Arabi ini ya ilmunya itu luar biasa benar. Jadi nanti akan dibahas titik ba. Ini satu-satunya ulama yang membahas soal rahasia titik ba ini, ya yang saya temukan ini ada dalam kitab Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Bagaimana ulama Nusantara? Ulama Nusantara abad 14-15 itu pun sudah sampai ajaran titik ba itu kepada ulama-ulama Nusantara. Contohnya apa? Contohnya Sunan Kalijaga ketika berguru dengan Sunan Bonang, itu setelah beliau paham, meminta kepada Sunan Bonang itu tidak macam-macam ilmu, cuma ya Sunan, saya minta diajarin satu aja. Apa itu? Ya rahasia titik ba. Ternyata rahasia titik ba ini cukup dahsyat. Nah, ilmu-ilmu yang semacam ini ya itu abad 15 ya, 15 16 ya, 15 14 15. Sementara kitab ini ditulis sekitar abad 13 12 13. Ternyata pengaruh Ibnu Arabi di zaman Sunan Kalijaga itu sudah ada. Ya, waktu saya nyari-nyari ini ilmu dari mana, ternyata setelah baca-baca, oh ada di sini. Ini termasuk salah satu, ya kita bersyukur diberikan kesempatan bisa mengkaji kitab Ibnu Arabi ini. Jadi jelas, andai tidak ada limpahan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya ya tidak akan menemukan hakikat-hakikat di balik kata, di balik lafaz itu. Itu baru bismillah. Bagaimana dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Setiap huruf yang tadi disebutkan memiliki 7 tingkatan rahasia. Nah, tentu kita merasa sangat berkurang sekali. Jadi ilmu kita ternyata nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian iklam, ya ini sudah mulai pembahasan ayyadakallah. Ternyata baru bahas syairnya 4 baris sudah hampir 1 jam. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini minggu depan. Ini iklam ayyadanallah wa iyyaka annahu la makanal wujud mutlaqan min ghairi taqyid. Wallahu a'lam bishawab.